di Galian Podcast. Kerjain ide lo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi dalam diskusi kita dengan tema dan tamu juga yang pasti berbeda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kembali seperti tamu-tamu sebelumnya. Saya perkenalkan, untuk tamu kita kali ini adalah Bapak Hendy Surojo Suroto ya Pak. Gimana Pak? Apa kabar? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini pekerjaan juga masih berjalan dengan lancar ya Pak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, mungkin saya bisa mengasih gambaran dulu nih background daripada Bapak Hendy sendiri, bahwa Pak Hendy merupakan seorang arsitek juga, tapi dalam bidang properti ya Pak ya? Betul ya Pak? Sampai saat ini masih terus berjalan ya Pak? Masih berjalan. Nah, begini Pak, saya mungkin juga mau tahu banyak nih Pak. Bapak mungkin bisa ceritakan panjang lebar bagaimana dalam dunia Bapak sekarang ini di arsitek, apalagi sekarang ini sudah zaman yang mungkin sudah banyak kemajuan, sudah banyak yang baru, dan juga para pemain-pemain ini juga mungkin banyak yang sudah berkembang ya Pak, apalagi ilmu-ilmu yang sudah ditemukan saat ini sudah banyak yang baru. Mungkin Bapak bisa berbagi ke kita, mudah-mudahan juga bisa ada manfaat juga nih buat kita yang lain, buat teman-teman juga yang yang bisa melihat tayangan kita ini. Tolong Bapak bisa ceritakan Pak, bagaimana sih Pak awalnya asalnya Bapak itu dulu dalam menekuni bidang arsitek ini, terus sampai menemukan kendala ataupun permasalahan, sampainya nanti Bapak akhirnya bisa menjalankan keahlian di bidang Bapak dari dulu sampai saat ini. Ya. Mungkin Bapak bisa tolong ceritakan Pak bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Dulu saya sekolah di Gajah Mada. Gajah Mada University, Iya. itu di Jawa Tengah. Tahun berapa? Jogja. Tahun berapa Pak? Tahun 78. 78. Waktu itu masih sangat sepi Yogyakarta. Iya, tahun 78 pasti ya saat Pak. ini udah semakin rame ya. Iya, betul. Dulu kita hanya sekolah aja yang berpikir ya, bagaimana cepat lulus, bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu kita. Iya. Itu aja, karena Itu memang sudah tujuan niat sekolah untuk menjadi arsitek ya Pak? ya dari awal, karena waktu itu saya ingin membuat gambar gitu ya, tentang suatu rumah. Hobi. Ya, gambar rumah gitu ya. Gambar rumah. Rumah. Tapi gimana caranya? Akhirnya Iya. kita ambil sekolah arsitek. Itu kebetulan ada di Jogja. Nah, saya kepingin di Jogja. Waktu itu kalau saya kan kebetulan SMA di Surabaya. Waktu di Surabaya merasa kalau di Surabaya aja bosen gitu ya. Kita pingin ke lain kota lah. Kita bisa berkembang. Dan ternyata di sana hanya beberapa orang yang memang dari Surabaya itu cuma sedikit gitu ya. Ternyata saya ketemunya malah banyakkan orang dari Jakarta, dari semua kota di Indonesia yang di sana. Dan dalam sekolah memang ada suka dukanya lah ya. Pasti. Dalam sekolah itu suka dukanya. Kalau di Gajah Mada kebanyakan itu orang berpikirnya masih di Udik gitu. Karena jauh dari tempat tinggal sih ya. Kebanyakan pekerjaan pun apapun kalau ada yang bekerja itu adalah untuk yang nyambi ya. Itu studio tapi bekerjanya untuk yang di Kalimantan kebanyakan. Oh, di Kalimantan. Kenapa tuh Pak yang jadi Kalimantan? Karena ada beberapa pengembangan kayak perumahan segala macam di Kalimantan untuk pengembangan biasanya transmigrasi. Iya. Berarti proyeknya dari pemerintah semua dong? Banyakan dulu ya kebanyakan kan. Tapi kebetulan tuh saya juga nggak ikut kalau yang itu. Saya setelah mau lulus saja saya ikut bekerja. Sebelumnya sih hanya main aja, sekolah dan main gitu aja. Terus untuk ke sini setelah saya ikut konsultan sebelum lulus, saya ikut salah satu konsultan di Yogyakarta itu untuk mengembangkan sekolah-sekolah, membuat sekolah SMP lah. SMP. Lokal SMP, pengembangan SMP. Dari Departemen Pendidikan atau bagaimana? Dari swasta. dinas pendidikan di Jogja ya. Nanti kita ikut mengembangkan itu. Di daerah Yogyakarta yang pasti di juga. Jogja ya masih.
dan pengembangan itu perlu konsentrasi khusus kan Pasti, gitu ya. iya. Memang waktu itu saya tinggal nunggu ujian aja. Oh iya, Ujian iya. saya bisa fokus pada kerjaan itu ya sambil matu di studio itu untuk pengembangan. Timnya itu memang sudah ada atau Bapak ciptakan sendiri tuh Pak waktu itu? Untuk timnya itu kebetulan saya di hire aja sebagai profesional, iya, maksudnya diajak, yuk ini ada pekerjaan ini, bagaimana kita mengembangkan itu, Iya. gitu aja. Tapi di sana ada tim macam-macam itu ada. Apa ada mungkin pembimbingnya dari dosennya gitu Pak? Waktu itu ada beberapa, tapi sebetulnya tidak langsung sih. Yang ada di sana ya manajemen konsultan aja, Iya. sebagai konsultan pengembangan. Bagaimana kita mengembangkan suatu sekolah yang ditugaskan lah, ada tutornya yang harus kita pahami gitu ya, dan betul. juga biaya-biaya yang harus kita akurasikan, karena nggak boleh terlalu mewah ataupun terlalu murah kan gitu ya, harus disesuaikan lah ya. Oke. Dan setelah itu baru saya ke Jakarta. Gitu. Setelah lulus saya ke Jakarta dan itu masuk ke pengembang developer. Itu developer waktu Bikin apa Pak itu Pak? Itu waktu pertama kali saya masuk ke Jakarta itu bikin pasar. Ya, pasar apa? Pasar kaget, kaki lima? Pasar atau yang di malam Jumat ya? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Pasar Tanah Abang. Blok apa nih Pak? Blok A, Blok A Muka, Blok F, Blok B, sama Blok G untuk pengembangan industrial estate. Ya. Itu di Cikandi. Cikandi. Nah, industrial estate itu kira-kira kawasan industri apa ya? Industri ya, 500 hektaran. Oh. 500 hektaran. Itu langsung kalau sekarang sudah jadi itu keluar exit tol Cikandi. Iya. Nah, itu mungkin sekarang menjadi modern land ya. Iya. Kalau dulu itu punyanya Grup Harapan. Terus pengembangan selanjutnya saya ditarik ke Bumi Serpong Damai. BSD. Bumi Serpong Damai itu untuk mengembangkan tahap awal itu 3.000 hektar. 3.000 hektar. Di Serpong ya. Super blok tuh ya Pak ya di sana ya. Macam-macam, ada perumahannya, ada rukonya, ada mixed-use-nya, ada mall-nya, macam-macam ya. Nah, waktu pengembangan pertama kali masih pohon karet tuh. Dan saya masih ingat waktu pertama yang kita jual kebanyakan adalah tipe-tipe BTN kalau orang bilang. Terus setelah itu dibagi dengan ada real estate-nya juga. Setelah itu pengembangan real estate, dan setelah pengembangan real estate ada dikembangkan lagi untuk keperluan selanjutnya adalah Plaza BSD. Plaza BSD itu 3 lantai, dan itu perlu pengembangan khusus lah, karena kan bagaimana orang-orang di sana perlu ada mall supaya mereka tetap hidup. Betul. Nah, setelah itu pengembangan adalah ruko-rukonya mixed use. Orang bilang di BSD perlu mixed use, ya dibuat mixed use. Selanjutnya saya dari situ setelah mengembangkan sana, saya di Spring Hill itu di pengembangan di depan Karawaci. Itu kira-kira ada 100 hektaran untuk pengembangan Karawaci, depan Karawaci. Nah, itu pengembangannya itu memang secara marketnya adalah di bawah sedikit daripada Lipo Karawaci. Karena kalau sama kan pasti beradu harganya ya. Tapi kita ada di bawah sedikit, tapi kualitasnya sama gitu dengan sana, sehingga orang-orang yang bekerja di Karawaci, yang di Lipo, yang mereka nggak bisa beli di sana, beli di tempat Spring Hill kita. Gitu. Ya itu mungkin strategi dari pemasaran juga ya Pak ya? Ya. Biasalah itu. Bukan Spring, Palm Spring itu depannya. Jadi berhadapan langsung. Jadi Karawaci di sini, ini Palm Springnya ada. Dan untuk selanjutnya kalau kita pengembangan itu dilakukan setelah dari sana, saya mengembangkan lagi itu ikut di grup lain lagi gitu. Ada grup developer besar juga, Gapura. Gapura itu ada beberapa yang pengembangan di Depok, di Bogor, terus di daerah
Cilegon, terus ke arah pantai juga lagi, ke arah sana itu pengembangan. Di situ kita mengembangkan perumahan juga, perumahan. Terus setelah itu saya ikut mengembangkan apartemen ya. Ya ada apartemen di pengembangan di Belesa, apartemen itu. Dari pengalaman saya yang saya ikuti itu adalah kalau arsitek saja mungkin belum komplit ya. Karena kalau kita di arsitek aja kan hanya mengembangkan pengembangan. Tapi kalau dalam developer itu kita merasa ikut meramunya gitu. Jadi mengolah ya Pak ya. Nggak hanya mendesain aja ya Pak. Bagaimana cara bikin produk sehingga orang lain suka. Tapi tidak harus tertentu saja kan. Jadi semua orang bisa bergerak ke sana. Oh ya, saya lupa juga. Saya pernah juga di pengalaman pengembangan di Aceh, Banda Aceh. Itu di 2006. Nah, soal namanya 2004 Pak. 2004 ya. 2004. Saya 2006 ya. 2006. Saya ke sana untuk mengembangkan perumahan-perumahannya. Gitu. Iya karena kan. Dan kalau saya melihat saat ini memang arsitek itu kebanyakan kan mengembangkannya desain saja gitu ya. Tapi pola bisnisnya. Nah, kalau saya kebetulan saya mengikuti alurnya. Sehingga bagaimana pola bisnisnya, bagaimana market analisisnya, sehingga semua bisa dengan gimana sih orang lain itu bisa jualan, bagaimana kita bisa mengembangkan dengan spesifikasi tertentu gitu, kekuatan marketnya seperti apa gitu. Nah karena kebanyakan juga ya Pak ya, mungkin juga untuk teman-teman yang lain, untuk arsitek kebanyakan yang kita tahu itu hanya sekedar mendesain, merencanakan suatu bangunan, mendirikan suatu bangunan dari awal sampai jadi. Nah tadi Bapak bilang kan mengatakan bahwa bagaimana sekarang itu juga arsitek terlibat dalam suatu ajang promosinya, pengembangannya, dan juga bisa ikut andil dalam pengembangan suatu produk, ya Pak ya. Nah itu mungkin teman-teman juga yang kira-kira sekarang ini yang kan banyak juga teman-teman yang mungkin baru lulus, yang belum punya pengalaman. Nah mungkin ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua nih dari Bapak. Coba bisa disampaikan Pak. Begini, saya lupa juga. Saya dulu pernah juga ngajar apa Pak? Di Institut Teknologi Indonesia. Di Serpong juga ada universitas. Itu adalah bagaimana kita mengerti apa yang kita kerjakan. Maksudnya begini. Waktu saya ada mata kuliah kerja nyata, kayaknya ataupun kuliah kerja gitu ya. Maksudnya kuliah kerja itu dia kerja praktek. Nah, kerja praktek di lapangan itu saya suruh ikutin apa yang orang kerjakan. Maksudnya orang ngukur pondasi, ngukur segala macam kan. Langsung terlibat ya. Terlibat di sana sehingga dia mengerti alat-alat apa yang dipakai. Nah, karena itu dia akan bisa menjiwai apa yang kita gambar, apa yang kita lakukan. Kalau proses itu bisa dilalui sehingga kita mengerti. Jadi bagaimana kesulitan orang untuk melakukan pekerjaan dari gambar tadi. Kan kita kalau ada arsitek kan cuma gambar, kita gambar aja. Nah, tapi yang mengerjakan bisa nggak? Mengerti apa yang kita gambar ya. Biasanya yang sulit-sulit itu adalah detail ya. Detail itu detailisation antara sikuan, terus cup, gitu, pertemuan nok, balok, dan segala macam. Nah itu kalau tidak ada detailnya, kadang-kadang di lapangan sulit. Ini maksudnya gimana nih? Mau ditompu pakai apa? Mau seperti apa? Nah itu kita harus memberikan detail yang baik ya. Nah itu kalau tidak kita di lapangan tidak akan tahu. Nah, kita harus tahu di lapangan mendekati. Nah biasanya kalau yang arsitek lakukan waktu di lapangan tuh mereka kan bukan majornya gitu. Jadi ya memang harus berkembang terus lah. Harus berkembang terus supaya kita juga daya pikir kita juga berkembang. Ya, apa sih kesulitan orang di lapangan apa? Nah, kita harus membantu bagaimana orang itu lebih mudah mengerjakan. Oh, detailnya seperti ini.
seperti ini, kita buatin seperti ini supaya orang itu mudah. Nah kadang-kadang kalau di arsitek, kalau dia nggak buat 3 dimensinya atau 2 dimensinya gambarannya gitu kan, itu mesti harus digambar gitu. Ini begini, ini begini, ini begini. Jadi supaya mereka mengerti. Betul. Nah kebanyakan yang saat ini yang mereka itu tidak bicara di lapangannya gitu, bicara gambarnya gitu. Padahal seorang arsitek memang dia idenya dia gitu. Tapi yang permintaan itu biasanya kan orang lain, bukan kita. Kita menggambar, kita mendesain itu untuk orang lain. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak nemu benang merah ya. Ya kadang ini desain saya harus begini, lu harus mau. Yang orang itu yang mau pakai desain kita adalah orang yang mau pakai. Ya kan? Nah sekarang kalau kita ada orang punya kemauan seperti itu, kita nih coba buat nih Pak ya. Misalkan orang itu punya request ke kita, tolong dibuatkan untuk bangunan rumah, kediaman atau residen. Ketika sudah kita buat, tapi cara kita gitu untuk bisa langsung bisa diterima sama pelanggan customer kita ini, itu hal apa ya mesti kita lakukan tuh Pak? Pendekatan apa Pak? Ada pendekatan adalah kebiasaan dia, kebiasaan si yang orang yang mau itu seperti apa, terus keinginannya apa aja, di benaknya itu ada apa, kita tulis permintaan itu apa aja. Permintaannya kan orang sama aja kalau kita mau ke supermarket kan ada ini barang ini kan bawa checklist. Betul. Waktu kita komunikasi dengan orang yang minta desain kita atau ingin digambarkan atau ingin bikin pengembangan seperti apa, ya kita checklist dulu gitu, permintaannya apa supaya apa yang diinginkan tersampaikan. Supaya kita tidak menggambar ini di luar keinginan dia kita. Ya, orang mungkin kalau rumah ada pintu samping. Pintu samping itu maksudnya yang ketemu langsung dapur. Ada yang enggak lah, cukup Pak saya dari depan. Langsung dari depan aja, satu pintu aja, gitu kan. Toh jarang yang bolak-balik. Apalagi kanan kirinya udah ada tetangga ya Pak, nggak mungkin buat pintu samping kan. Artinya kan beda-beda, gitu. Maksud saya pintu samping ini langsung ke parkiran, ke carport, ya. Nah, kadang-kadang 2 pintu itu orang nggak suka juga. Saya cuma 1 pintu supaya gampang mengontrolnya, boleh juga. Betul. Tapi kalau ada tamu, kan pintu ruang tamu dibuka, gitu. Kita masuk nih, ada tamu nih. Nah, kalau ada siapapun anak kita atau pembantu mau keluar, lewat mana? Bisa lewat ruang tamu. Kan gitu ya. Kadang-kadang orang kita beritahu ini begini nih. Ya, kita ajak bicara supaya dialog itu dia paham, ini maksudnya gitu. Untuk 2 lantai, perumahan 2 lantai itu bisa begini. Jadi di kuesioner itu bahwa orang tuanya yang punya rumah, anak-anaknya itu kebanyakan di lantai atas. Nah, orang tua di lantai bawah. Untuk apa? Supaya saya mudah namanya mengontrol. Gitu, mengontrol kan, pintu depan kelihatan semua ya. Semua dikontrol, secure atau apa gitu kan. Tapi ada yang enggak, di lantai bawah itu dipakai untuk tamu aja. Ada kamar tidur tapi untuk tamu. Jadi berbeda-beda setiap orang. Keinginannya berbeda-beda. Tapi memang kalau kita memang sudah berusia lanjut, memang butuh secure juga. Kita nggak pakai tangga. Nah, itu di bawah. Nah, tapi kalau yang keluarga muda inginnya di atas. Kamar tidur utama itu di atas, nggak di bawah. Gitu. Jadi semua itu disesuaikan ya. Nah, ya, itu keinginan. Nah, jadi marketnya kita mau seperti apa? Kalau market ke keluarga yang ini betul. Berbeda-beda. Gitu. Nah, itu mungkin ya secara detail ya Pak ya, gambaran bahwa itu memang pengembangan dan juga sesuai dengan kemajuan. Dari dulu kalau kita lihat bangunan-bangunan besar pun yang dulu ya Pak, meskipun yang sekarang dulu sebuah rumah dari segi bangunan ya Pak ya sudah kelihatan berbeda banget kan, arsitekturnya dan juga desainnya, termasuk juga mungkin kualitasnya juga kan sekarang karena udah ada kemajuan teknologi ya kan Pak. Nah,
Ini yang mungkin teman-teman juga bisa buat jadi masukan pelajaran buat kita nih dari Bapak. Dari awal tadi Bapak tuh yang menciptakan dari sekolah sampai Bapak coba untuk bergabung dengan suatu organisasi atau apa, sampai Bapak melakukan pengembangan di developer lain. Hal yang paling sering ditemui, kendala yang sangat ditemui dalam mengembangkan suatu bakat dan juga kemampuan kita, itu apa Pak? Yang paling dominan? Kendalanya kebanyakan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kendalanya. Apa Pak? Bisa lebih detail lagi? Kita nggak mau belajar. Kan kita bisa aja belajar dari orang lain. Iya. Nggak harus orang itu belajar dari kita. Kita belajar dari orang lain. Kita belajar dari orang yang kita temui, kan gitu ya. Iya. Oke, orang ini pintar marketing gitu. Oke, saya belajar dari dia supaya ilmu marketing saya dapat. Iya. Gitu. Oke, oh ini jago nih di sistem keuangan. Oh, saya belajar dari dia. Oh iya. Gitu. Nah, kalau nggak begitu, kita nggak akan berkembang gitu keilmuan kita, sehingga kita bisa lengkap. Oh, kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Gitu. Kita bisa mengembangkannya sistem yang ada itu bisa begitu. Iya. Karena saya bisa seperti sekarang karena saya banyak teman gitu. Saya komunikasi dengan marketing, saya komunikasi malah di developer tertentu yang di daerah Depok yang 1000 hektar. Mungkin itu udah habis Pak sampai sekarang Pak? Pak Masri juga pernah kan mungkin di daerah sana. Iya, nah, iya. Itu adalah bagaimana kita memasarkan yang dulu masih sepi, ya kan? Bagaimana menarik itu? Nah, dengan kita mesti menjemput bola, bikin stand di sana, bikin banner, bikin macam-macam lah acara Sabtu Minggu untuk orang datang, kita ajak untuk datang terus menikmati soto, minum makanan segala macam. Itu kan terus kita kasih bonus, kita kasih parabola segala macam. Itu kan untuk menarik itu. Nah, kita juga harus banyak belajar. Betul. Meskipun waktu itu di organisasi kita banyak marketingnya juga gitu. Tapi untuk memastikan mereka mau datang dan kita bisa hadir untuk customer kita memberitahukan, menguatkan untuk mereka memilih ke kita. Nah, itu yang penting. Itu dia. Karena kadang-kadang kan kalau customer sudah mau beli nih, dia selalu ada ketakutan customer tuh. Ketakutan untuk salah memilih. Nah, tapi dengan kita meyakinkan. Dengan cara apa Pak meyakinkan ya Pak? Meyakinkan adalah pengetahuan kita berikan pengetahuan kita. Kita membuat bangunan-bangunan ini dulu seperti ini loh, gitu. Kita awasin seperti ini. Kita buat desain tidak sembarangan. Kita memikirkan ini. Nah, kita terangkan ke mereka, sehingga mereka mengerti bahwa pilihan saya di sini tidak salah. Nah, gitu kan. Sehingga mereka percaya nih, gitu. Dan semua surat mesti lengkap ini segala macam. Nah, kita terangin, betul. Sehingga mereka tidak ada ketakutan lagi. Benar, tidak khawatiran ya Pak ya. Gitu. Memangnya biasanya kalau untuk customer nih dalam memilih sebuah rumah ataupun daerah nih Pak ya, hal yang paling mereka sering sampaikan tuh ke kita apa Pak? Kendala mereka? Keraguan apa Pak? Paling utama itu sebetulnya akses. Kalau di properti kan bicaranya lokasi. Iya. Jadi 3 kali lokasinya. Jadi bagaimana lokasi tempat kita tuh menarik. Yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi juga. Nah, yang pertama tadi lokasi kita menarik. Salah satunya. Terus akses ke lokasi kita sudah bagus. Bisa diakses dari berbagai tempat, tidak hanya satu jalur misalkan. Lokasi kita adalah semua kemudahan ada. Betul. Maksudnya ke fasilitas. Dengan itu orang sudah ada ini lengkap, jadi tidak perlu kemana-mana, tidak jauh kemana-mana kan, yang membuang waktu kan. Betul. Karena kalau orang udah pulang dari kantor segala macam udah capek, mau beli apa? Mau cari kebutuhan jauh. Apalagi di harinya gelap, iya kan? Dan dengan itu mereka, ternyata lokasi ini sudah cukup lah. Betul. Bagus gitu. Jadi itu sangat hal-hal yang terpenting ya Pak ya dalam suatu bisnis properti itu ya, salah satunya tadi Bapak sampaikan ya Pak ya. Memang kalau akhir ini juga sering saya lihat dalam iklan-iklan di TV ataupun di media sosial,
yang selalu mereka sebutkan ada satu, akses misalkan tol, jalan, ya kan, sudah tidak perlu kemana-mana lagi, keluar rumah sudah semua ada, segala kemudahan sudah ada. Nah, kalau dalam bisnis properti sendiri ini Bapak sekarang sedang menekuni bisnis itu ya Pak, properti ya. Sekarang sejauh mana Pak keterlibatan Bapak? Apa Bapak tetap fungsinya sebagai masih arsitek atau Bapak sudah sedang menggelutinya, sudah bukan arsitek lagi nih, sudah ke 1, 2, 3, 4 tingkatan ataupun 4 posisi yang Bapak jadikan satu untuk dalam pengembangan di properti tempat Bapak? Ya, kalau saya sekarang adalah business development. Business development bagaimana kita mengendorse adalah produk. Jadi bagaimana kita membuat suatu produk sehingga disukai oleh customer. Bagaimana membuat daerah tersebut bisa menjadi tujuan, bisa menjadikan orang itu tertarik. Gimana caranya? Oh, kita berikan ini, kita buatkan ini, kita buatkan jalan, buatkan ini gitu. Jadi yang memenuhi standar kualitas untuk orang nyaman tinggal di sana. Iya, betul. Nah, gitu. Dan pengembangan ini harus kita endorse memang. Harus kita kelengkapannya harus kita juga koneksivitas kepada lingkungan sekitar, ke wilayah-wilayah yang ada. Ataupun kalau memang ada umpama supermarket, ya kita aksesibilitasnya supaya mudah kesana, gitu. Atau kalau enggak ya kita nanti kita buatkan kan gitu ya. Jadi supaya orang itu juga kalau sudah jadi udah dari daerah sana udah nyaman gitu. Itunya ke arah sana. Betul. Kalau untuk teman-teman ya, adik-adik kita saat ini yang dari arsitek, memang itu perlu waktu. Karena bukan hanya ilmu arsiteknya saja kan yang dipakai. Nah, ini yang terpenting nih. Ada ilmu bisnisnya kan. Betul. Bagaimana orang itu bisa mau apa yang kita tawarkan. Nah, tapi tentu saja dengan kekuatan orang-orang tersebut kan. Orang A sama B sama C kan beda-beda kemampuannya. Betul. Nah, itu kita bisa lihat apa sih paling banyak saat ini orang-orang itu dengan kemampuan daya beli yang seberapa. Nah, kita buatin. Kemampuan yang segini kita buatin. Nah, mana yang cocok coba kita tawarkan. Nah, setelah itu baru kita ada feedbacknya. Nah, kalau Pak di marketing kita tahu, oh Pak saya taunya itu dari pameran di sini, oh berarti pameran di sini menghasilkan. Pak saya dari ini, oh dari iklan ini artinya dia tahu. Oh Pak saya dari radio, oh tahu artinya dari radio nih. Nah sekarang banyak mana dari radio, dari iklan, dari Facebook, dari IG, mana dari mana. Nah setelah kita tahu hal itu, ya kita propose aja. Yang paling besar dari segmentasi yang itu ya kita di sana kalau bikin iklan. Jadi supaya orangnya juga jelas kan ya. Kalau yang lainnya cuma satu, yang di sini ada 20 atau 10 orang yang di IG, ya udah kita gencarin di IG-nya kan. Gitu. Kalau memang modeling teman-teman sekarang seperti itu. Sekarang umpama kalau kita mau pesen, gimana pesen lewat tangan aja kelamaan nih kalau nelpon yang pakai WA segala macem. Nah pesan oke, kita bisa layanin kan gitu kan. Bagaimana nah customernya juga, wah saya nggak perlu, boleh nggak ini oke, kita beritahu ya, kita kasih email. Kalau dia kurang jelas kita datengin. Artinya kita jemput orangnya supaya orang itu paham dan percaya kita itu ada gitu lah. Tidak hanya pampangan iklannya aja gitu. Orangnya siapa kan. Orang kadang-kadang khawatir itu dipampang itu bener nggak? Nah, dengan kita jangan sampai ada keraguan jadi apa ya? Artinya jangan sampai orang itu bertanya ini bener atau enggak. Nah, itu kita datengin, kita ajak persuasi, kita ajak, kita jemput, kita kalau enggak kita jemput pakai mobil. Nanti kita jam sekian kita jemput ganjian. Oke, kita ajak ke sini. Nah, itu cara-cara dari salah strategi satu cara ya untuk kita mengajak. Nah kalau kita biarin aja orang itu jelas pasti sulit. Ini kan, ada keseriusan apa enggak nih kan gitu ya Pak ya. Gitu. Oke Pak, mungkin buat teman-teman juga nih yang lain ya, apalagi sebagai kebetulan mungkin ada teman-teman yang sebagai baru pemula ataupun juga baru merintis, sebagaimana tadi Pak Hendy sampaikan bahwa jangan segan untuk belajar.
belajar itu tidak harus dari diri sendiri, belajar bisa dari lewat media-media lain ya Pak ya. Terus yang ketiga, yang lain juga kita mungkin bisa belajar dari pengalaman orang lain. Karena mungkin kalau sulit kita belajar dari diri kita sendiri, kita bisa belajar dari yang lain ya Pak ya, yang Bapak sampaikan tadi. Yang pasti jangan sampai kita itu mempunyai kendala yang tadi Bapak bilang bahwa satu permasalahannya adalah diri kita sendiri. Nah, berarti bagaimana kita mempunyai kemauan yang kuat, kemauan yang besar, dan keinginan untuk kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga kalau kita punya bakat yang baik, bakat yang luar biasa, hanya pendam kita diri sendiri tidak akan bawa manfaat juga kan Pak ya, tidak akan bisa kita kita tuangkan juga. Itu sangat sayang sekali. Nah, mungkin teman-teman juga nanti yang lain bisa mengambil apa yang bisa dikembangkan dari pembincangan kita kali ini dalam diri kita, mana yang bisa lebih baik, yang sesuai dengan diri kita, nanti bisa diterapkan dari pengalamannya Pak Hendy juga yang mungkin dari sudah puluhan tahun ya Pak ya, bergelut dalam bidang properti ya Pak ya, sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini. Dan ya mudah-mudahan juga perbincangan kita ini bisa bermanfaat juga Pak buat diri kita lagi dan juga buat teman-teman yang lain yang bisa dapat menyaksikan tayangan kita. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa bicarakan lagi Pak dalam sesi yang lain dan tema yang lain. Terima kasih. Saya ucapkan Pak Hendy, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Di Gawean Podcast, kerjain ide lo.